Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya Ketut Widya Purnawati dari Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Situasi pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita bekerja dan mengajar dari rumah secara daring. Untungnya, Universitas Udayana melalui Unit Sumber Daya Informasi telah mempersiapkan fasilitas untuk melakukan pembelajaran secara daring jauh sebelum pandemi ini terjadi. Nah, bagaimanakah sistem pembelajaran daring di Universitas Udayana? Marilah kita simak paparan singkat saya mengenai hal tersebut. Materi ini sebenarnya telah saya bawakan pada saat webinar pelatihan OASE di Fakultas Ilmu Budaya pada hari Sabtu, 18 April 2020. Secara umum, kita lihat bahwa karakteristik pendidikan jarak jauh seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 adalah terbuka, belajar mandiri, belajar di mana dan kapan saja, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Khusus mengenai poin teknologi informasi dan komunikasi, hal tersebut diatur lagi pada bab 7 bagian ke-1 pasal 42 pada butir kelima, yaitu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D merupakan keharusan bagi PJJ untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran antara pendidikan pada PJJ dan mahasiswa. Secara umum, media pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh ada banyak aplikasi yang dipergunakan. Misalnya, untuk tatap muka sinkron maya atau yang lebih sering kita kenal dengan video conference, ada berbagai macam aplikasi seperti misalnya Skype, Google Hangouts, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, dan lain-lain. Untuk tatap muka sinkron maya ini, Universitas Udayana menggunakan aplikasi Cisco Webex. Sedangkan untuk e-learning, seperti kita ketahui, ada Google Classroom, ada Kelas Dojo, ada Edmodo, Schoology, dan ada juga yang berbasis Moodle. Nah, Universitas Udayana menggunakan aplikasi yang berbasis Moodle. Sampai saat ini, Universitas Udayana memiliki 3 aplikasi untuk menggunakan e-learning, yaitu LSU, e-learning, dan OASE. Untuk mata kuliah yang baru dibuat untuk e-learning, maka semua diarahkan pada aplikasi OASE, yaitu Online Academic Service for E-Learning. Secara umum kita bisa lihat bahwa media pembelajaran daring di UNUD adalah sebagai berikut. Dari bagian tersebut, kita bisa lihat bahwa baik Cisco Webex Meeting maupun OASE, kedua media pembelajaran ini sudah terintegrasi dengan SIMAK yang berada di iMissu. Jadi, untuk menggunakan OASE, aktivasi mata kuliah yang akan digunakan di OASE harus dilakukan melalui SIMAK yang dapat diakses melalui iMissu. Kemudian, Cisco Webex Meeting juga mengharuskan kita untuk memasukkan alamat email yang kita pergunakan untuk menggunakan Webex harus sama dengan alamat email Universitas Udayana yang tertera di akun iMissu. Nah, untuk mengakses tersebut, apa saja yang diperlukan? Ada 3 hal yang diperlukan, yaitu email UNUD, akun iMissu, dan password iMissu. Untuk menggunakan Cisco Webex,
kita memerlukan email unut dan password I miss you. Sedangkan untuk menggunakan Oase, kita memerlukan username dan password I miss you. Kita harus memastikan bahwa email Universitas Udayana yang kita miliki sudah tercantum di profil I miss you. Ini adalah tampilan I miss you di halaman login. Setelah kita login, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita harus klik edit di sini sehingga muncul edit profile di I miss you. Nah, alamat email yang harus kita pastikan adalah email unut yang terdapat di sini. Jadi alamat email yang terdapat di sini harus sama dengan alamat email yang kita gunakan untuk mengakses Cisco Webex Universitas Udayana. Kemudian, apa saja yang bisa dilakukan di Webex? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunjang pembelajaran daring kita. Tentunya yang pertama adalah melakukan tatap muka sinkron maya. Kemudian, kita juga bisa mengatur jadwal. Jadwal meeting, jadwal mengajar, atau jadwal menguji. Kita tinggal menulis di sini meeting topik, kemudian meeting password, tanggal, kemudian kita juga bisa mengundang siapa saja orang-orang yang kita harapkan hadir dalam kegiatan tersebut. Kita juga bisa share konten, jadi membagi apa yang kita lihat di screen kita, kemudian kita memperlihatkan pada lawan bicara kita. Kemudian, kita juga bisa membuat rekaman perkuliahan. Atau kita ingin apa yang sedang kita meetingkan bisa dilihat oleh orang lain, apa yang sedang kita ujikan. Atau kita ingin kuliah kita bisa dilihat secara luas oleh publik, kita bisa men-share meeting kita secara live streaming. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa mendapatkan daftar peserta yang mengikuti meeting kita, yang mengikuti perkuliahan kita. Untuk mendapatkan semua fitur itu, pastikan kita berada di bawah organisasi Universitas Udayana. Cisco Webex adalah aplikasi berbayar. Jadi, fitur yang kita peroleh haruslah melalui akun yang berbayar. Dan untuk itu, Universitas Udayana sudah menyediakan hal tersebut. Sehingga kita memang harus memastikan bahwa kita berada di bawah organisasi Universitas Udayana. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, kalau kita memiliki akun Cisco Webex Meeting, kita bisa mengecek personal room link kita. Apabila akun kita memang sudah berada di bawah organisasi Universitas Udayana, maka personal room link kita akan berisi universitasudayana.webex.com/meet/nama kita. Kemudian saat kita membuat jadwal meeting seperti itu, maka dalam meeting link pun akan tercantum nama Universitas Udayana seperti di sini. Meeting link universitasudayana.webex.com/universitasudayana, kemudian barulah kode untuk meeting kita tersebut. Nah, bagaimana dengan Oase? Oase adalah online academic service for e-learning. Oase adalah sistem pembelajaran daring yang terintegrasi dengan SIMAK di I miss you. Mata kuliah yang diampu pada suatu semester akan muncul di SIMAK.
Jika ingin menggunakan Oase untuk suatu mata kuliah, kita bisa mengaktifasinya melalui simak. Jadi bisa kita lihat di sini, yang di atas adalah tampilan Oase, kemudian di bawah adalah tampilan simak. Jadi kita harus membuka simak dan mengaktifasi penggunaan Oase di sini. Kita tinggal mengklik gunakan Oase, kemudian mata kuliah kita secara otomatis akan muncul di Oase. Apa saja yang bisa kita lakukan di Oase? Ada banyak hal. Yang pertama, mengunggah file PDF, mengunggah file PPT atau PowerPoint, mengunggah file audio, kemudian kita juga bisa membuat kelompok, meminta mahasiswa untuk menentukan kelompoknya sendiri, kemudian kita bisa membuat assignment, membuat forum diskusi, atau kita ingin mengunggah video YouTube, dan bisa juga mengadakan kuis atau ujian. Kita juga bisa mengatur nilai kuis, tugas, UTS, dan UAS bisa diatur berdasarkan persentase penilaian, sehingga kita tidak perlu menghitung secara manual. Saat ini sedang dikembangkan pula agar nilai di Oase secara otomatis bisa langsung masuk ke simak. Sangat memudahkan, bukan? Dan masih ada banyak hal yang bisa dilakukan di Oase. Ada banyak fitur yang bisa Bapak Ibu gali sendiri, sehingga kita bisa menggunakan Oase ini secara maksimal. Baiklah, demikian paparan saya. Selamat mencoba dan berlatih. Salam.